ada orang yang berpacaran sampai bisa menikah, itu bagaimana hukumnya, Habib? Jadi kalau kita sudah senang dengan seorang perempuan atau seorang laki, maka tinggal kita ta'aruf. Kita ada bawa orang tua kita mendatangi, contohnya seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, bawa orang tuanya menuju ke rumah orang tua perempuan tersebut. Kemudian setelah itu diutarakan daripada maksud tujuannya datang ke sana dengan niatan untuk lebih mengenal lebih dekat sampai nanti kalau cocok kepada lamaran dan pernikahan. Dan seperti itu solusi dalam agama. Di dalam Islam kan ini pacaran diharamkan, Habib. Lalu kenapa ada orang yang berpacaran sampai bisa menikah? Itu bagaimana hukumnya, Habib? Silakan untuk jawabannya, Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana dalam Islam itu kan tidak diperbolehkan untuk pacaran. Tapi kenapa kok ada orang pacaran sampai pada akhirnya menikah? Yang pertama ya, kita bedakan dulu. Pacaran itu dilarang dalam agama. Sehingga orang muslim muslimat tidak boleh untuk melakukan pacaran. Ini poin yang pertama. Allah sudah nyatakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan yang namanya zina. Tidak diperbolehkan, ya. Nah, sehingga di saat orang itu melakukan mukodimah zina, maka hakikatnya dia sudah melanggar Allah dan nanti ada hitungan dosanya kelak di akhirat. Di dalam Islam memberikan penawaran yang tentunya tidak melakukan yang namanya pacaran, yaitu ta'aruf. Jadi kalau kita sudah senang dengan seorang perempuan atau seorang laki, maka tinggal kita ta'aruf. Kita ada bawa orang tua kita mendatangi, contohnya seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, bawa orang tuanya menuju ke rumah orang tua perempuan tersebut. Kemudian setelah itu diutarakan daripada maksud tujuannya datang ke sana dengan niatan untuk lebih mengenal lebih dekat sampai nanti kalau cocok kepada lamaran dan pernikahan. Dan seperti itu solusi dalam agama. Dalam Islam tidak ada pacaran, yang ada ta'aruf. Nah, kemudian bagaimana kalau orang pacaran sampai pada akhirnya menikah? Ya sudah, memang itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Tapi jangan sampai kita ini yang pengen menikah harus pacaran terlebih dahulu. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Kenapa? Salah satu yang para ulama menjelaskan yang akan menjadikan sebab rumah tangga kita ini nanti banyak problemnya karena kita mengawali pernikahan itu dengan mukodimah zina, dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen menikah, silakan ada namanya ta'aruf. Kan saya harus kenal dulu, silakan ada ta'aruf di sana. Cuma ta'aruf ini tentu beda dengan pacaran. Ada 4 hal paling tidak yang membedakan antara ta'aruf dengan pacaran. Pertama, kalau pacaran itu isinya adalah maksiat dan dosa. Pacaran yang pertama adalah berduaan. Kalau ta'aruf tidak boleh berduaan. Kemudian yang kedua, pacaran itu tidak serius untuk menuju kepada pernikahan, masih coba-coba. Kalau ta'aruf, orang itu sudah punya niat yang kuat untuk menuju kepada pernikahan. Yang ketiga, pacaran itu isinya dosa dan maksiat. Tetapi dalam ta'aruf tidak boleh ada yang namanya dosa dan maksiat. Bahkan seandainya ta'aruf itu sudah selesai, tidak boleh nanti si laki si perempuan tuker-tukeran nomor, kemudian dia WhatsAppan, SMS-an, teleponan, video callan, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pacaran itu tidak ada batas waktunya, ya seenaknya. Tapi kalau ta'aruf itu ada batas waktunya. Paling tidak para ulama menjelaskan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Artinya kalau sudah 6 bulan diputuskan dilanjut ataupun tidaknya. Nah, sehingga jangan sampai akhirnya gara-gara orang yang pacaran kemudian menuju kepada pernikahan, kemudian kita menghalalkan pacaran tersebut yang haram, karena pada intinya nanti kita akan melakukan yang halal dengan yang namanya pernikahan. Itu namanya kalimatul haq turadu bihal batil. Yaitu perkataan yang jelek, perkataan yang baik, tapi tujuannya untuk kebatilan. Jadi ucapan seperti ini seakan-akan pengen menghalalkan pacaran karena pada akhirnya juga nanti kepada menikah. Kalau kita sederhanakan, yang penting kan terakhir husnul khotimah dengan pernikahan seperti itu. Ya, di saat orang melakukan pelanggaran kepada Allah, ingatlah Anda ini berbuat dosa kepada Allah yang memberikan nikmat, yang nanti pada akhirnya akan memberikan surga dan neraka kita. Maka kalau kita suka dengan seorang laki ataupun perempuan Anda yang di luar sana yang muslim-muslimah, ya tinggal Anda melakukan ta'aruf. Kalau cocok lanjutkan dengan lamaran pernikahan, kalau tidak cocok Anda tinggal cari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti sesuatu yang halal harus dicari juga dengan jalan yang halal juga, ya, Bib. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Masya Allah, baik.